Boh, katanya Lawang Sewu punya sosok legenda hantu wanita tanpa kepala. Dan katanya juga, konon wanita ini dipenggal oleh tentara Jepang selama menjajah Indonesia. Dan hantunya dikatakan masih menghantui gedung itu. Bahkan beberapa orang bilang kalau mereka itu telah melihatnya berjalan-jalan dengan kepala di bawah tangannya. Apakah Lawang Sewu benar-benar angker, Boh? Ikuti terus video ini sampai habis dan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibu, terima kasih sudah kembali. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah kelam bangunan dan suasana menakutkan Lawang Sewu yang telah menjadikannya tempat populer bagi para pemburu hantu dan penggemar paranormal. Lawang Sewu adalah sebuah bangunan yang dijadikan sebagai museum dan galeri bersejarah perkereta apian oleh unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dan KAI Wisata. Terletak di seberang Tugu Muda, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nama Lawang Sewu diambil dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu. Dan jelas desain bangunan ini itu punya banyak ruang serta punya sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu, Boh. Padahal pintu-pintu di bangunan tersebut jumlahnya cuma 429 pintu. Sebenarnya jendela ukuran besar itu sering ditemukan pada bangunan-bangunan Belanda di Indonesia, Boh. Mungkin itu udah ciri eksentrik mereka kali ya, dari nenek moyangnya dulu. Banyak bangunan, rumah, atau struktur lain pada masa itu punya jendela dengan ukuran yang mirip. Dan yang pasti itu merupakan sebuah teknik sirkulasi udara agar udara banyak masuk, dimana Indonesia itu kan punya iklim yang tropis. Nah, buat si Belanda mungkin rada panas kali ya tinggal di Indonesia. Cara AC kan belum ada pada saat itu. Komplek Lawang Sewu ini terdiri dari dua bangunan, Boh, yaitu gedung A dan B serta C dan D yang menghadap Jalan Pemuda. Bangunan A sendiri itu menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat dua menara kembar di gedung A yang awalnya digunakan untuk nyimpen air. Masing-masing punya kapasitas 7000 liter. Bangunan ini punya jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya, Boh. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B sendiri terletak di belakang gedung A. Tingginya 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung itu berdiri Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Apa sih pertempuran 5 hari? Pertempuran 5 hari itu adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang terjadi antara tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 karena Indonesia yang udah nyatain diri merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ini diserang kembali secara mendadak oleh si Jepang, Boh. Emang gak ada otaknya tuh para Nippon. Lawang Sewu diarsiteki oleh Cosman Citrun dan firma yang dibentuk arsitek senior J.F. Lindhammer dan B.J. Owendah. Ya begitu dah. Bangunan ini dirancang dalam gaya Hindia Baru. Konstruksi dimulai pada tahun 1904 dengan bangunan A yang selesai pada tahun 1907. Sisanya rampung pada tahun 1919. Awalnya digunakan oleh Nederlands Indische Spoorweg Maskapai, sebuah perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang ini ngambil alih Lawang Sewu, Boh. Ruang bawah tanah gedung B diubah jadi penjara dengan eksekusi mati yang dilakukan di dalamnya. Nah, karena Belanda yang bikin itu gedung, ada nih sebuah terowongan yang nggak diketahui sama si Jepang. Terowongan itu mengarah ke gedung A dan digunakan kembali oleh Belanda untuk merebut bangunan Lawang Sewu pada Oktober 1945. Tapi sayangnya perebutan itu justru bikin para pejuang Indonesia banyak yang gugur dan 5 pegawai yang kerja di sana juga gugur. Setelah perang selesai, Indonesia secara de facto menjadi negara yang merdeka. Tentara Indonesia mengambil alih kompleks bangunan tersebut. Kemudian dioperasikan oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI pada tahun 1992. Salah satu kisah paling terkenal tentang Lawang Sewu adalah kisah seorang wanita muda yang dibunuh oleh tentara Jepang.
Jepang. Wanita itu dikatakan sebagai perawat nih awalnya yang bekerja di salah satu rumah sakit yang terletak di gedung tersebut selama perang. Dia dilaporkan diperkosa sama si Nippon nih, kemudian dibunuh sama mereka dan tubuhnya itu nggak pernah ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa hantunya itu masih menghantui gedung dan kadang-kadang dia terlihat berkeliaran di aula atau nangis di kamar mandi. Kisah populer lainnya adalah kisah sekelompok tawanan Belanda yang dieksekusi Jepang di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Para tahanan ini dikatakan telah disiksa sebelum dibunuh dan teriakan mereka itu masih sering terdengar bergema di ruang bawah tanah pada malam hari. Ada juga beberapa orang yang mengatakan kalau hantu para tahanan itu kadang-kadang terlihat berjalan di sekitar ruang bawah tanah atau wajah mereka itu terlihat mengintip dari balik jeruji sel. Dan ada juga yang menampakkan diri yang bentuknya seperti prajurit Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya, Bu. Nah, sosok lain yang pernah ditemui orang itu adalah wanita tanpa kepala. Konon katanya adalah arwah wanita yang dieksekusi Jepang di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Dia dilaporkan sebagai tawanan perang yang disiksa dan dibunuh oleh Jepang. Kepalanya dipenggal dan dipajang di ruang bawah tanah sebagai peringatan bagi tahanan lain. Mungkin sebagai shock terapi buat yang lain gitu, biar nggak ngebangkang kali ya. Dan akhirnya beberapa orang mengatakan bahwa arwahnya ini masih menghantui ruang bawah tanah dan tubuh tanpa kepalanya itu terkadang terlihat berjalan-jalan. Sosok yang lainnya yang pernah menjadi legenda juga adalah hantu noni Belanda, yaitu sebagai korban perkosaan. Ceritanya ketika Jepang menguasai Indonesia, ya termasuk kota Semarang dong, banyak terjadi kasus pemerkosaan oleh si Nippon ini nih terhadap puluhan noni Belanda. Dan disebutkan selesai diperkosa ini di Lawang Sewu, para noni Belanda tersebut langsung dipenggal kepalanya oleh tentara Jepang itu. Hal itulah yang bermunculan kisah-kisah mistis keberadaan hantu noni Belanda di Lawang Sewu. Namun konon dikatakan hantu noni Belanda ini nggak mengganggu, Boh, karena hanya cuma mondar-mandir aja, cuma menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah sambil tersenyum. Biar cantik tapi kalau bersimbah darah ya enggak juga, keles. Nah, mungkin di antara kamu itu masih ada yang ingat kali acara uji nyali yang ada di TV? Program acara yang pernah ditayangin di salah satu stasiun TV itu, Boh. Nah, kan ada tuh satu episode yang menampilkan acara uji nyali itu dilakukan di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Disinilah sang peserta bener-bener dijogrokin penampakan wanita dengan rambut panjang dan berbaju putih menjuntai. Serta suara ketawanya itu ya so asik dia. Sampai-sampai sang peserta ini ketakutan dan nyerah dengan melambaikan tangan ke kamera. Mas Allah, Mas tolong Mas, Mas. Allahu Akbar, Allah. Dengar katanya sang peserta itu meninggoy nih, Bos, setelah 3 hari. Rumor yang beredar sih katanya setelah acara uji nyali itu si peserta kan pulang nih. Ketika di rumah banyak dah tuh para penunggu di Lawang Sewu coba buat masuk ke tubuh si peserta tersebut. Karena si peserta nggak kuat maka dia meninggoy. Allahu alam sih bener enggaknya gara-gara begitu. Coba bagi kalian yang tahu berita ini bisa kasih komentar di bawah, apakah bener orang itu meninggoy karena diserbu sama para penunggu Lawang Sewu? Sebenarnya eksistensi para hantu bukan aja pada saat uji nyali si peserta ini sih, Bo. Ketika Hari Panca, yaitu hostnya acara uji nyali ini menutup acara, penampakan terlihat jelas lagi lewat di lantai atas dong. Horor banget ya. Untung Hari Panca nggak disamperin itu. Nah, di bagian bawah tanah Lawang Sewu juga terdapat penjara jongkok yang terkenal sangat sadis katanya. Ruangan kecil berbentuk kolam berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter dengan tinggi itu cuma 60 cm, Boh.
Ruangan ini disebut-sebut itu untuk memenjarakan 5-9 tahanan dengan penutup jeruji besi. Goks banget kan? Bayangin coba, Bu. Kalian jongkok itu kan rata-rata sekitar 65-70 cm kan? Pasti kalaupun jongkok, kepala mau nggak mau pasti nekuk kan begini. Belum lagi ruangan sempit gitu diisi 5-9 orang loh. Apa udah nggak pada saling masuk ke selangkangan tuh dengkul, ya nggak? Mah begini nih. Lebih sadisnya lagi, Bu. Ruangan itu diisi air sama si Jepang ini dengan ketinggian 50 cm. Ya sekitar seleher mereka gini lah dalam keadaan jongkok pula kan. Terus endingnya ditutup sama jeruji besi. Bem, goks banget nih si Nippon. Ya akibatnya para tahanan ini banyak yang meninggal kedinginan serta kelaparan. Lah iyalah, deh. Cerita mistis lainnya adalah hantu lorong bawah tanah, Bo. Selain penjara dan bunker di ruangan bawah tanah ini, ada sebuah lorong yang biasa disebut dengan lorong hantu. Mitosnya, jika seseorang mendatangi tempat tersebut, kemudian diam aja di sana, maka akan menemukan hal-hal yang di luar nalar. Hal tersebut adalah penampakan bayangan berbentuk manusia yang bergantung di atas dengan mata hijau menyala. Bayangan tersebut berjalan merangkak nih dari atas dan berupaya ngedeketin siapa aja yang ngelihatnya. Kamu. Hal mistis lainnya itu adalah sebuah teriakan misterius di sumur, Bu. Terdapat sebuah sumur tua yang berada di bagian depan halaman Lawang Sewu. Sumur tersebut selalu dikunci oleh penjaga Lawang Sewu dan nggak pernah dibuka. Konon, di malam-malam tertentu itu akan terdengar suara rintihan kesakitan dan ketakutan orang Belanda dari dalam sumur tersebut. Menurut sejarah, sumur tersebut merupakan tempat pembuangan jasad para tentara Belanda yang dibunuh oleh Jepang. Sempat terbengkalai beberapa tahun ditambah dengan beberapa cerita serem yang menyertainya. Saat ini bangunan Lawang Sewu udah terlihat lebih anggun dan cantik. Pada tahun 2009, kompleks Lawang Sewu ini berada dalam keadaan mengenaskan. Simon Marcus Gower dalam kolomnya di Jakarta Post menuliskan bahwa bangunan tersebut gelap dan tidak terawat. Dinding yang tadinya putih itu jadi hitam oleh polusi dan terlantar. Dindingnya juga udah mulai terkelupas dan dipenuhi coretan-coretan vandal. Lumut tumbuh di sebagian besar bangunan dan jelas tambahannya adalah tikus yang jadi penghuni tetap di celah-celah bangunan di sana. Nah, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada saat itu mengerahkan prajurit TNI untuk membantu melakukan renovasi, khususnya pada bagian luar gedung. Namun endingnya warga setempat itu kecewa dengan hasil renovasi tersebut, Bu, karena dianggap menghilangkan keasliannya dan sejarahnya. Nah, pada tanggal 5 Juli 2011, gedung tersebut diresmikan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. Namun pada saat itu hanya bangunan B aja nih yang dapat dikunjungi. Kemudian pada akhir 2013, pemerintah Kota Semarang ngumumin nih rencana untuk menghilangkan citra seram dari bangunan itu agar pengunjung lebih banyak datang. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali kawasan untuk kegiatan sosial dan budaya serta renovasi lanjutan dari bangunan. Pada saat itu, Lawang Sewu itu menarik rata-rata 1.000 pengunjung setiap harinya, Bu. Selain sebagai destinasi wisata, bangunan Lawang Sewu ini juga dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi dari masa ke masa perkereta apian di Indonesia. Koleksi yang dipamerin juga antara lain koleksi Alkamar, mesin Monson, mesin hitung, mesin tik, replika lokomotif uap, surat berharga, dan lain sebagainya. Selain itu, ternyata gedung Lawang Sewu juga udah bisa disewain, Bu, untuk kegiatan pameran, ruang pertemuan, pemotretan, syuting, pesta pernikahan, festival, bazar, pentas seni, ataupun workshop. Pemkot Semarang juga udah netapin kalau Lawang Sewu ini sebagai bangunan kuno yang dilindungi dan dilestarikan. Nah, Bu, buat kalian yang udah pernah ke sana, bisa kasih perasaan kalian di kolom komentar. Apa bener nih kalian merasakan hawa-hawa yang gimana gitu di sana? Sampai di sini dulu video misteri kali ini. Jangan lupa like dan komen bila berkenan dan dislike bila nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.